Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sarapan rohani pada hari Kamis 12 September 2024. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi yang indah ini, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk istirahat malam yang boleh Engkau berkati dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini kami boleh bertemu dengan sanak saudara keluarga kami dalam keadaan tubuh yang jauh lebih bersemangat, jauh lebih sehat dari yang sebelumnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan juga kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Sebelum kami memulai setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kami melakukan setiap kehendak Tuhan, setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan maupun pendidikan kami di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari Kamis 12 September 2024 terambil di dalam Mazmur 82 ayatnya yang ketiga dan juga 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-82 ayat yang ketiga, demikian sabda Tuhan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Bacaan yang kedua dalam 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Demikianlah kedua sabda Tuhan yang boleh menguatkan kita pada pagi hari ini, yang saya berikan tema, Tuhan akan memampukan kita berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya manusia diciptakan sangat baik oleh Allah. Bahkan manusia diciptakan untuk dapat mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Allah yang lainnya. Semua manusia pada dasarnya baik. Hanya saja, tidak banyak manusia yang mau memilih untuk berbuat baik. Sebab pilihan untuk berbuat baik terkadang tidak selalu mendapat respon yang baik dari orang-orang sekitar atau keadaan di sekitar kita. Sehingga hal ini membuat manusia seringkali menjadi takut untuk berbuat baik, sekalipun ia tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Pemazmur memberi peringatan kepada para hakim dan penguasa untuk melakukan tugas mereka sebagai wakil Allah dengan baik dan benar. Ada suatu tuntutan kepada para hakim supaya mereka menyatakan keadilan kepada orang yang lemah dan membela orang sengsara dan yang kekurangan. Sesungguhnya mereka tahu kebenaran dan juga kebaikan bahkan keadilan tersebut. Tetapi mereka kurang dalam melakukan hal tersebut, sehingga pemazmur memberikan peringatan tersebut kepada mereka. Demikian pula Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk memberi nasihat kepada umat Allah agar mereka memiliki teladan gembala yang baik, agar iman mereka tidak mudah goyah terhadap berbagai tantangan dan penderitaan yang dialami bahkan yang akan dialami oleh mereka. Paulus mendapatkan kabar baik pada akhirnya yang menggembirakan, bahwa mereka tetap teguh berdiri di dalam iman dan terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Serta juga mereka rindu untuk bertemu dengan Paulus. Hal ini pada akhirnya membuat Paulus bersemangat dan hatinya begitu terhibur di tengah-tengah kesukaran dan kesesakan yang sedang dialaminya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus senantiasa berdoa. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar ia dapat bertemu dengan para hamba-hambanya, para murid-muridnya, orang-orang yang di sekitarnya, supaya mereka bisa saling menguatkan di dalam iman. Ia juga memohon kepada Tuhan supaya mereka, orang-orang yang ada pada saat itu, semakin bertambah-tambah dan juga berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kasih itu boleh diberikan. Hidup dengan berbuat baik semestinya tidak sulit jika kita melakukan di dalam Tuhan. Sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada sesama, berbuat baik dalam hidup kita, menerapkan apa yang Tuhan sampaikan, sebenarnya Tuhan sendirilah yang memperlengkapi hidup kita. Tuhan berjanji Ia tidak akan pernah mempermalukan kita. Justru Ia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi ketika kita melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk berbuat baik. Seperti firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, perbuatan baik yang harus kita lakukan antara lain seperti memberi keadilan kepada orang lemah, kemudian juga memberi keadilan kepada anak yatim, membela hak-hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan. Bahkan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita, perlindungan kita, itu juga merupakan tugas kita dalam melakukan kebaikan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong dan juga memampukan kita dalam berbuat baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa berbuat baik. Maka awalilah hidup kita, awalilah hari kita pada saat ini dengan berbuat baik. Paling tidak ketika kita keluar dari kamar, keluar dari rumah, sapalah orang-orang di sekitar kita, berikan senyum kepada mereka, sebab itu akan menyukakan hati mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat melakukan setiap aktivitas pada pagi hari ini, tentunya dengan berbuat baik, mengandalkan Tuhan, dan juga Tuhan yang akan memampukan setiap kita dalam melakukan kebaikannya. Tuhan Yesus menolong dan memelihara kehidupan kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh Engkau berikan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami untuk terus berbuat baik dalam segala keadaan kehidupan kami. Kami menyadari ya Bapa, seringkali kami memilih untuk diam. Ketika kami harus memilih mana yang harus kami lakukan, kebaikan atau tidak. Kami takut untuk dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami takut kami tidak memiliki teman-teman. Kami takut untuk berbuat baik oleh karena dunia ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau dibentuk, kami mau untuk berbuat baik. Untuk itu kuasailah setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan setiap kebaikan dengan bijaksana. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap pekerjaan, pelayanan, bahkan sekolah kami sepanjang hari ini. Tuhan berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun boleh berada. Tuhan berkati agar kami boleh bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Bahkan sanak saudara kami yang sampai saat ini juga masih ada dalam kelemahan tubuh maupun proses pemulihan. Tuhan jamah kehidupan mereka, sakit penyakit mereka Tuhan hilangkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap umat-umat Tuhan boleh merasakan kesembuhan yang datangnya daripadamu. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di Galang Dingyang Abian Basih, setiap pelayan-pelayan Tuhan, penata layan Tuhan, Tuhan juga berkati satu persatu, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi sinode kami, sinode GKPB, Tuhan berikanlah kelancaran dalam setiap hal yang dilakukan,
baik oleh para pemimpin kami maupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan juga berkati negara kami, negara Indonesia, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh orang-orang yang boleh menolong dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkatilah mereka, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami ya Bapa, dan kuduskanlah kami dalam melakukan kebaikan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Shalom.